Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu di jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin membagikan kegiatan kemarin saya, yaitu melihat tanaman anggur tetangga saya. Ketika beliau datang ke tempat saya, dia mengeluhkan bahwa tanaman anggurnya tidak berbuah. Dan setelah saya koreksi ke tempat lokasi, dan beliau juga saya tanya ini jenis apa, beliau pun tidak tahu. Dia bilang hanya jenis impor. Tetapi setelah saya cek dan saya mulai mencocokkan dengan ciri khas antara anggur impor dan anggur lokal, ini hampir ada kesamaan. Kalau impor itu jenis MF yang anggur berasal dari Jepang. Tapi kalau dilihat dari jenis lokal, ini mirip Isabella. Karena dari ciri khas daun bawah sampai atas beserta sulur dan batang ini mencirikan bahwa ini adalah anggur lokal yang mempunyai jenis Isabella. Dari pengalaman ini saya berpesan kepada pemirsa agar supaya teliti dalam membeli bibit. Ini memang benar impor atau lokal, sehingga kita tidak tertipu dan akhirnya bingung untuk mengetahui ini jenis apa. Nah, untuk perawatan dengan sistem para-para dengan dibiarkan liar seperti ini, sulur kalau dibiarkan maka akan mengikat pada batang, sehingga batang terlilit dan aliran nutrisi tidak lancar. Ini sangat panjang sekali seperti ini, dan coba mau saya cocokkan dengan anggur Isabella yang sengaja saya tanam. Nah, ini anggur Isabella yang sengaja saya tanam, nantinya akan saya gunakan rostock untuk pembibitan. Nah, mirip sekali dengan tadi, mirip sekali. Dan juga ujungnya dari mulai sulur sampai batang itu mirip sekali. Tetapi agar menjadi suatu bukti bahwa ini lokal atau impor, maka saya tidak berani memangkas secara total. Sehingga nantinya akan saya buahkan terlebih dahulu agar supaya tahu mana impor dan mana lokal. Nah, ini jenis Isabella yang pernah saya bikin video juga, saya bandingkan dengan Jupiter. Kalau ini dibilang Jupiter sudah tidak sama sekali, tidak ada indikasi bahwa ini Jupiter. Nah, seperti ini. Makanya teman-teman saya bilang kenapa sulur saya suruh buang. Akhirnya sulur melilit pada batang, dan batang terjerat, akhirnya membesar dan membentuk jeratan-jeratan sehingga aliran nutrisi tidak mengalir dengan bagus, sehingga pertumbuhannya pun tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, karena ini tanaman hanya dirawat, disiram tanpa ada perencanaan pembentukan ini. Nah, sulur-sulur dibiarkan liar seperti ini, mengikat pada batang. Ini kalau dibiarkan batang semakin besar dan jeratan ini mengganggu untuk sirkulasi nutrisi ke arah jalur yang lain. Nah, karena sistem nutrisi itu berjalannya seperti air. Kalau jalur tersebut tersumbat, maka akan terjadi seperti ini, sehingga kadang-kadang akan tumbuh akar seperti ini. Nah, karena nutrisinya tertahan, seolah-olah dia akan mau jebol, seperti kita mengalirkan air pada selang. Kalau kita tertahan, lama-kelamaan selang bisa jebol. Ya seperti ini. Maka dari itu saran saya bagi teman-teman pemula, kalau menanam anggur, alangkah baiknya sulur-sulur itu diambil. Setiap keluar dipotong, setiap keluar dipotong. Karena bertujuan agar supaya nantinya tidak mengganggu dan tidak membuang nutrisi secara percuma. Nah,
Ini akhirnya saya pangkas dan saya pelajari, dan nantinya tidak saya pangkas semua agar supaya bisa memastikan bahwa ini anggur lokal atau impor. Maka dari itu, untuk sekundernya saya pelihara, walaupun tidak ada tersiernya. Saya berharap nantinya tunas bat yang ada pada sekunder bisa tumbuh. Nah, cabang yang mendekati primer saya ambil sekitar 1 atau 2. Ini nantinya untuk antisipasi kalau benar-benar ini impor, maka sekunder yang besar akan saya buang dan saya pelihara, yaitu sambungan ini. Nah, untuk menyambung kita harus benar-benar memastikan serat dan jalur mata tunas. Jangan sampai kita salah memilih serat dan jalur mata tunas, karena itu juga bisa menyebabkan kegagalan dalam grafting. Dengan cara ini nantinya kita bisa mengantisipasi, yaitu ketika benar-benar ini adalah anggur lokal, maka yang kita pelihara adalah sambungan impor yang kita sambungkan ini. Tetapi jika apabila ini benar-benar MF atau anggur impor yang berasal dari Jepang, maka secara otomatis kita juga mempunyai 2 varian, yaitu sama-sama impornya mempunyai 2 jenis, yaitu jenis Ninel dan juga jenis MF. Maka dengan cara alternatif seperti ini, yang mempunyai tanaman tidak akan kecewa dan tambah senang dengan adanya 2 jenis. Nah, proses penyambungan sudah selesai. Setelah itu nantinya kita bungkus menggunakan plastik agar supaya kalau ada hujan, air hujan tidak mengenai sambungan tersebut, sehingga tidak mudah jamuran. Karena ini untuk antisipasi agar supaya sambungan kita tidak mudah terkena jamur. Nah, seperti ini. Karena ini musim penghujan, kita harus mengantisipasinya dengan cara seperti ini. Sebenarnya ini tidak saya pangkas semua, karena saya sisakan yaitu sekunder tanpa tersier itu 8 meter. Ini tadinya sangat panjang sekali, pemirsa tahu, liar, karena yang merawat ini juga tidak tahu bagaimana cara menangani anggur dan bagaimana cara membuahkannya, maka dengan cara ini saya lakukan. Setelah itu saya perbaiki kondisi tanah di bawahnya. Ini saya bersihkan dari tanaman-tanaman pengganggu atau gulma yang tumbuh liar di sekeliling tanaman tersebut, agar supaya nutrisi yang kita berikan tidak terbuang percuma atau dimakan atau diserap oleh tanaman yang lain. Nah, seperti ini. Buat sekitar pembersihan pada tanaman sekitar 70 memutar, agar supaya nanti kita waktu menaburkan kapur dolomitnya lumayan melebar, agar supaya tanah kandungan unsur hara yang ada di sekeliling tanaman tersebut bisa kita perbaiki dengan cara pemberian kapur dolomit. Nah, ini tanaman sudah 1 tahun lebih ya, sehingga batangnya seperti ini. Karena tidak ada percabangan kecil sehingga bentuk batangnya pun pada gepeng. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki secara pelan-pelan dengan cara yaitu memperbaiki nutrisi. Salah satunya menaburkan kapur dolomit seperti ini. Tujuannya apa? Kapur dolomit adalah tujuannya untuk menyetabilkan pH dan mengurangi asam pada media tanam atau tanah yang ada. Kalau media tanahnya asam, maka pH-nya sangat rendah. Sedangkan tanaman tersebut membutuhkan pH yang sedang, yaitu sekitar 6 sampai 7. Jika pH-nya di bawah 5,5, maka tanaman tersebut kurang subur. Nah,
Sebagus apapun nutrisi yang kita berikan, jika pH tanahnya rendah, maka semua itu akan percuma. Setelah penaburan kapur dolomit, saya gunakan pupuk, yaitu pupuk pembuahan. Kenapa saya gunakan pupuk pembuahan? Karena tanaman ini sudah dewasa dan juga waktunya berbuah. Dengan cara ini kita bisa memperbaiki tunas sekundernya agar supaya nantinya bisa pecah matabat yang ada pada batang sekunder, sehingga kita bisa membentuk ulang dengan sistem para-para yang lebih bagus dan banyak cabang. Syukur-syukur kalau pecahnya tunas berbarengan dengan mengeluarkan bunga. Karena ini secara singkat, maka saya perlakukan sistem seperti ini. Tidak ada persiapan terlebih dahulu, sehingga untuk memperbaiki kita harus mengantisipasi dengan cara singkat juga. Kecuali kalau tanaman masih kecil, enggak apa-apa. Tapi karena ini tanaman sudah dewasa dan besar, dengan cara ini aman, tidak ada masalah. Nah, biasanya saya gunakan pupuk pembuahan itu 4 kali. Ini juga saya praktekkan di sini dengan sistem kocor seperti ini. Ini nutrisi biasa saya jual 5.000. Kalau ingin melakukan pembuahan berarti 4 kali, maka dengan cara penyiraman 4 kali yaitu 20.000. Nah, dengan cara ini seandainya teman-teman terutama yang ada di lingkungan dekat petani hidroponik Comal bisa hubungin kami untuk memperbaiki tanaman anggurnya yang tidak bisa berbuah. Insya Allah dengan cara dan pengalaman petani hidroponik Comal, insya Allah tanaman tersebut bisa berbunga dan hasilnya memuaskan. Nah, setelah kita melakukan pembersihan dan pemupukan, alangkah baiknya kita tutup seperti ini agar supaya tidak mudah kena air hujan sehingga pupuk yang kita berikan terbuang sia-sia. Serta juga mengantisipasi agar supaya penguapan pupuk serta kapur dolomit tidak terbuang percuma. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa petani hidroponik Comal. Nanti jika ada waktu akan saya bahas khusus untuk bagaimana agar supaya kita tidak tertipu ketika kita beli bibit secara online. Karena kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan tertipu mendapatkan bibit yang palsu. Dan juga bagaimana mempelajari serta mengetahui bibit yang bagus dan mana bibit yang tidak bagus. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.